Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari artikel yang berjudul The Effect of Delivery Methods of Instructional Materials to Meet Learning Goals and Objectives in Online and Open Learning Environment, yang artinya pengaruh metode penyampaian materi instruksional untuk memenuhi pembelajaran, sasaran, dan tujuan dalam lingkungan pembelajaran daring dan terbuka. Di sini saya merupakan anggota kelompok 6. Yang pertama saya sendiri, Abdul Noval Fauzafron. Yang kedua teman saya, Kartika Ningrum. Yang ketiga, Nakia Sofwa Maila. Selanjutnya, pendahuluan. Dalam era teknologi yang berkembang pesat, aksesibilitas dan portabilitas informasi telah menciptakan peluang baru dalam pembelajaran. Peserta didik kini dapat terlibat dengan materi pembelajaran dalam berbagai cara yang tak terduga, baik melalui konten audio maupun visual. Namun, perancang instruksional dan pendidik perlu mempertimbangkan bagaimana dan di mana peserta didik akan menggunakan konten tersebut. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa peserta didik yang menggunakan sumber daya audio saja menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi, menunjukkan implikasi untuk konsistensi pembelajaran dan prinsip-prinsip modalitas. Oleh karena itu, penting bagi para perancang instruksional dan pendidik untuk fokus pada dampak format penyampaian konten dan bagaimana peserta didik dapat terlibat dengan konten dalam berbagai cara yang tidak terduga. Selanjutnya, format penyampaian instruksional. Yang pertama, pengaruh media. Ada perbedaan pendapat tentang pengaruh media terhadap hasil pembelajaran. Beberapa penelitian dari Chuck 1994 dan Martin dan Rainey 1993 dan MC Clure 1996 berpendapat bahwa media tidak berpengaruh, sementara yang lain berpendapat sebaliknya. Namun, Jonassen 1994 dan 2004 menyarankan fokus pada pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Yang kedua, efektivitas media. Penelitian oleh MC Laughlin pada tahun 2007 menunjukkan hasil yang bertentangan tentang efektivitas format media. Ada perbedaan dalam pembelajaran yang berkaitan dengan media, misalnya teks atau aural. Namun tidak jelas apakah prinsip-prinsip tersebut berubah ketika pelajar mengadaptasi media untuk menggunakan spesifik mereka sendiri. Selanjutnya, teori beban kognitif. Penelitian dalam teori beban kognitif menunjukkan bahwa beberapa format penyampaian materi lebih efektif daripada yang lain. Penelitian oleh Carl Yuga 1999 menunjukkan bahwa penggunaan teks audio dalam skenario pembelajaran memberikan beban kognitif yang lebih sedikit dan menunjukkan hasil yang lebih tinggi bagi siswa. Yang keempat, pembelajaran visual versus aural. Diagram visual yang kompleks dan tidak dikenal lebih efektif ketika disajikan secara visual daripada dalam format aural. Ini memiliki implikasi signifikan untuk desain model pendidikan jarak jauh atau online. Selanjutnya, nomor 5, pembelajaran fleksibel dan portable. Di era pembelajaran yang fleksibel dan portable, kita belum menentukan apakah prinsip-prinsip modalitas tetap berlaku jika peserta didik sedang melakukan multitasking, seperti mencuci mobil sambil mendengarkan kuliah. Sifat tugas dan lokasi dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Selanjutnya, metode penyampaian instruksional atau instruksi. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh online. Mayoritas pembelajaran jarak jauh
online disampaikan melalui sistem manajemen pembelajaran atau LMS berbasis web. LMS memungkinkan instruktur untuk menyertakan audio, video, dan berbagai jenis media pembelajaran lainnya. Namun seringkali hanya fungsi teks yang digunakan. Selanjutnya, penggunaan teks dalam LMS. Dalam kursus online, instruktur biasanya memposting artikel, membuat materi instruksional berbasis teks, dan mengunggah file PowerPoint. Siswa memiliki fleksibilitas untuk membaca dan belajar dari materi ini dengan berbagai cara, termasuk mencetaknya, memindahkannya ke perangkat portable, atau membacanya di komputer. Selanjutnya, yang ketiga, penggunaan audio dalam LMS. Audio dapat memberikan pengalaman yang lebih mirip dengan ruang kelas tradisional. Materi audio dapat berupa kuliah, wawancara, podcast, dan siswa dapat mendengarkannya di berbagai perangkat dan situasi, memberikan fleksibilitas dan portabilitas yang tidak tersedia untuk materi berbasis cetak. Yang keempat, tantangan dan keuntungan penggunaan media. Meskipun ada tantangan teknis dalam penggunaan media dalam pembelajaran online, penelitian juga menunjukkan efek motivasi positif dari penggunaan materi audio. Teknologi baru telah mengubah cara penyampaian dan penerimaan instruksi, namun keuntungan pembelajaran relatif belum teruji. Selanjutnya, rincian studi ilustrasi. Yang pertama, peserta studi. Studi ini melibatkan 67 siswa sekolah menengah di Florida yang mengambil kursus online tentang pengembangan keterampilan kepemimpinan. Siswa dipilih berdasarkan partisipasi aktif dan konsistensi dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, format instruksional. Materi instruksional dikembangkan dalam dua format, teks dan audio. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok dan menerima materi dalam format audio saja, teks saja, atau kombinasi keduanya. Yang ketiga, penilaian. Penilaian dilakukan berdasarkan retensi pengetahuan deklaratif dan penerapan pengetahuan konseptual. Penelitian ini melibatkan tes pilihan ganda online dan penilaian skenario berbasis konsep. Yang keempat, hipotesis. Diharapkan bahwa siswa yang mendengarkan materi audio atau kombinasi audio dan teks akan mendapatkan nilai lebih baik pada post-test dibandingkan dengan mereka yang hanya membaca teks. Nomor 5, hasil. Pada akhir unit instruksional, semua format materi dibagikan kepada semua siswa dalam kursus, memungkinkan mereka untuk mengaksesnya. Itu saja materi yang saya bahas. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau yang kurang jelas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.